Saya mulai record. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di kegiatan sosialisasi pembelajaran daring Sepada UNS dan Google Classroom di Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Saya Nurfat Abidin pada hari Kamis 15 Oktober 2020 ya. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga saya. Berdoa, silakan. Doa selesai. Oke, kegiatan sosialisasi ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, paparan presentasi dari saya berupa file presentasi PowerPoint. Kemudian yang kedua nanti kita simulasi ya. Semoga sinyalnya lancar untuk simulasi. Kemudian yang ketiga ada tanya jawab lebih dalam lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai presentasi. Yang pertama adalah teman-teman di sini mungkin sudah pernah mengalami bagaimana menggunakan dua platform pembelajaran yang sudah populer ya. Yang pertama adalah Sepada UNS dan Google Classroom. Nah, dua platform pembelajaran ini yang kita gunakan di Prodi Pendidikan Sejarah, khususnya Sepada UNS. Mengapa demikian? Karena Sepada UNS ini adalah pembelajaran daring atau platform pembelajaran daring yang dianjurkan oleh Bapak Rektor. Jadi kebijakan universitas kita mewajibkan ataupun mengutamakan penggunaan Sepada UNS, baik pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus. Nah, bedanya apa? Kalau sinkronus itu tatap muka, real time, kalau asinkronus itu mandiri istilahnya, tidak tatap muka atau tidak real time. Nah, di prodi kita menggunakan dua double learning platform ya, yaitu Sepada UNS dan Google Classroom. Dua platform ini akan digunakan secara bergantian ataupun saling melengkapi. Dalam artian bahwa ketika Sepada UNS nanti terjadi kendala teknis, kemudian kita bisa berpindah ke Google Classroom. Sehingga kendala-kendala teknis tadi tidak mengganggu jalannya pembelajaran daring yang kita laksanakan. Nah, selain itu, ada juga helpdesk asistensi. Jadi, situs ataupun laman bagi para mahasiswa untuk melaporkan kendala teknis ataupun kendala presensi yang teman-teman alami selama pembelajaran daring. Nah, gambarannya seperti ini ya. Ada dosen, kemudian pembelajaran melalui double learning platform, Sepada UNS dan Google Classroom, kemudian sampai ke mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa mengalami kendala, mereka bisa melaporkan ke helpdesk asistensi, kemudian sampai ke dosen lagi. Itu ya. Nah, apakah di prodi kita juga menggunakan platform lain? Iya, tentu saja. Misalnya ada Bapak Ibu dosen yang menggunakan WA ya, WhatsApp atau Zoom seperti kita kali ini, tidak apa-apa. Artinya bahwa pembelajaran daring ataupun platform pembelajaran daring yang dipilih tentu saja mengutamakan kenyamanan bagi semua pihak, baik dosen ataupun mahasiswa. Khususnya bagi mahasiswa ya, karena ini terkait pelayanan kita, prodi kita kepada mahasiswa. Itu juga mahasiswa tentunya menginginkan pelayanan terbaik dari prodi kita. Meskipun pembelajaran daring ini tentunya tidak semaksimal pembelajaran luring ya. Ada fasilitas-fasilitas yang tidak dapat digunakan oleh mahasiswa ketika daring. Tapi tidak apa-apa, insya Allah akan segera merasakan bagaimana kampus Gedung C FKIP UNS ya. Nah, itu. Jadi yang kita gunakan di prodi kita double learning platform pada UNS Google Classroom. Kebanyakan sudah pakai Google Classroom tapi tidak banyak menggunakan pada UNS ya. Nah, nanti mungkin kita bisa coba untuk
setiap masing-masing dosen yang menggunakan Spada UNS juga. Oke, pengalaman belajarnya akan berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya sudah singgung tadi, ada Spada UNS, bisa diakses di spada-uns.ac.id, tampilannya seperti ini, ya. Kemudian Google Classroom sudah familiar juga, mungkin di SMA ya, tampilannya seperti ini. Nanti kita akan simulasi secara lebih mendalam. Nah, ini helpdesk asistensi yang sudah saya singgung tadi, tampilannya seperti ini, tampilan seperti ini ya. Nanti untuk linknya akan saya share ke salah satu mahasiswa atau ke grup yang sudah ada. Nah, ini kemudian juga ada buku panduan ya, buku panduan pembelajaran daring yang dapat diunduh oleh mahasiswa di helpdesk asistensi tadi, laman helpdesk dan asistensi, ini covernya. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan, khususnya terkait penggunaan double learning platform, Spada UNS, dan Google Classroom di prodi kita. Serta ada satu fasilitas, laman helpdesk dan asistensi yang digunakan untuk mengakomodasi laporan-laporan kendala teknis, kendala presensi yang dialami mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman ketika presensi di OCW gitu ya, tiba-tiba kuota hilang, jaringan hilang, terus batas waktu presensinya habis, tidak bisa lapor. Nah, kadang lapornya itu ke dosen yang bersangkutan, dan dosen yang bersangkutan itu akan melis atau merekap. Nah, kadang karena banyak tugas, rekapannya hilang atau tidak ketemu lagi. Nah, untuk meminimalisir hal tadi, kita sediakan helpdesk dan asisten tadi. Sehingga nanti ketika teman-teman input data ke sana, akan langsung dilaporkan kepada admin. Nah, rekapitulasi secara menyeluruh ya, secara tidak lagi per dosen tapi seluruhnya. Sehingga lebih mudah admin untuk melakukan penyempurnaan administrasi baik di setiap minggu ataupun di akhir semester nanti. Ya. Kan sayang sekali kalau teman-teman datang terus tidak dianggap datang ya, karena presensinya tidak bisa atau yang lain. Nah, gitu ya. Ini tadi adalah paparan dari saya. Kemudian kita coba untuk simulasi ya. Nah, di sini ini sudah tampak ya simulasi laman screenshot saya. Sudah, Pak. Ya. Nah, kita sekarang ada di Spada UNS. Ya, kalau teman-teman yang belum pernah mengunjungi laman ini, silakan mengunjungi. Ini portal Spada UNS yang diutamakan ataupun diwajibkan oleh Bapak Rektor dalam pembelajaran daring kita. Nah, tampak seperti ini, teman-teman nanti bisa eksplor sendiri, generasi Z ya, sudah cakap sekali literasi digitalnya. Nah, di sini kalau teman-teman ingin masuk sebenarnya bisa langsung klik di login sini. Nanti masukkan SSO teman-teman, email student teman-teman, itu harus aktif ya. Itu karena nanti presensi dan sebagainya akan di situ. Atau kalau teman-teman ingin masuk langsung ke course-nya, bisa dipilih di FKIP dulu. Kemudian setelah itu bisa mencari mata kuliah yang ada ataupun dicari berdasarkan program studi. Nah, ini nanti akan tampil di sebelah atas ada box pencarian mata kuliah. Ini FIP ya, mohon maaf. Dan ini FKIP. Nah, sudah FKIP. Nanti ada box pencarian mata kuliah di sini. Tinggal klik saja mata kuliah, misalnya sejarah aksara atau statistik dan sebagainya. Nah, tetapi kadang-kadang banyak nama mata kuliah yang sama, misalnya sejarah Indonesia. Nah, itu bisa ada di prodi pendidikan sejarah, bisa ada di ilmu sejarah. Meminimalisir nanti kita tetap ada ibadah lagi di tempat ini, yaitu ada malam Jumat Kliwon. Rumah ayah ditutup nah, ada sedikit suara-suara ya. Rumahku mati listrik, padahal aku lagi sungguh miris sekali. Oke, ya.
Oke, ya enggak apa-apa ya. Nah itu ya, kadang-kadang ada iklan ya. Iklan, rupanya mati listrik ya. Enggak apa-apa Mbak, ini sebentar lagi selesai. Oke, selanjutnya kalau tadi kita cari berdasarkan mata kuliah ya. Nah ini untuk lebih jelasnya lagi mungkin bisa kita cari berdasarkan program sarjana, FKIP, kemudian kita cari prodi kita di bawah ya, pendidikan sejarah. Pak, Kemudian mohon PPT-nya nggak maaf. jalan, Pak. ya, Jalan, Pak. gimana? PPT-nya belum jalan. PPT-nya belum jalan. Oh, PPT-nya belum jalan. Oke, sebentar. Ya. Ya, berarti saya harus screen-nya ada tidak di situ ya. Ah, di sini. Oh, maaf, salah. Oke, tampak ya? Ya, Tampak Pak. Sekarang aja. ya. Ini sepada ya. Kelihatan sepada ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih sudah mengkoreksi. Jadi kita tadi bilang sepada WNS ini ya, tampilannya seperti ini. Jadi kalau tadi ingin mencari mata kuliah langsung ada di sini, klik saja input saja mata kuliah yang dicari, kemudian go. Akan tampak beberapa mata kuliah yang dicari sesuai dengan kata kuncinya. Nah, untuk meminimalisir kesalahan masuk ke mata kuliah, teman-teman bisa langsung mencari di program Sarjana FKIP. Ini diklik, kemudian muncul beberapa program studi S1 ya. Kita cari pendidikan sejarah, biasanya paling bawah, ya, karena sejarah itu pengingat masa lalu. Gagal move on, tadi di bawah terus ini. Nah, di sini, kemudian pilih semesternya, gasal atau genap. Kita pilih semester gasal. Oke, nanti akan ada semesternya. 1, 2, 3, 1, 3, 5, dan sebagainya. Misalnya pilih semester 1 ya. Nah, di sini akan ada beberapa mata kuliah yang sudah ada di dalam sepada. Kemungkinan besar semuanya sudah ada ya. Misalnya ilmu pendidikan, bahasa praksara, Asia Selatan, dan sebagainya sudah ada. Tinggal diklik saja. Nah, tinggal diklik, nanti akan muncul mata kuliah, kode kuliah, kode mata kuliah. Nah, nanti teman-teman tinggal input. Nah, untuk sementara ini, untuk kode mata kuliah masih saya susun. Secepatnya akan saya berikan kepada teman-teman semua, sehingga bisa langsung enroll di Spada ya. Nah, ini loginnya SSO, karena saya masih tidak punya akun mahasiswa, sehingga saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, kalaupun masuk, misalnya, ini contoh mata kuliah saya ya, nanti akan ada beberapa kegiatan. Kalau teman-teman pernah pembelajaran mandiri, asinkronus gitu ya, nanti akan tampak perintah-perintah, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan teman-teman selama perkuliahan. Oh, nah ini ya, nah, enrollment key misalnya ini, masuknya di sini, enrollment key-nya masuk sini, enroll me, akan masuk ke mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Pak Musa Belu, itu ya. Nah, karena tadi saya pakai akun saya, maka saya langsung saja untuk contohnya misalnya ada di perencanaan pembelajaran sejarah di semester 5 untuk gambaran ya nanti. Oke, ini dashboard saya. Sedikit lama. Oke. Tidak tampak ya. Nah, ya. Kita coba ini untuk melihat di mana di dalamnya ada beberapa kegiatan. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa mulai silahkan melakukan diskusi. Ini persiapan mengajar guru diskusi ya. Kemudian membaca dokumen, melihat video, ataupun diskusi virtual atau web meeting melalui Spada ini. Teman-teman tinggal masuk, kemudian mengamati kegiatan pembelajaran yang ada dan mengikutinya atau mengikuti arahan yang ada di sini. Itu ya. Itu untuk Spada. Kemudian saya coba pindah ke halaman selanjutnya. Google Classroom. Tampak ya Google Classroom-nya? Tampak, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau Google Classroom saya kira sudah tidak terlalu banyak yang diinformasikan, teman-teman sudah familiar.
tinggal menunggu link invitation dari dosen, kemudian klik kode kelas, teman-teman sudah masuk. Nah, misalnya nanti insya Allah akan seperti ini ya, susunannya kalau di classwork-nya akan di bagian kiri sudah ada topik-topiknya berdasarkan topik pembelajaran di setiap mata kuliah. Teman-teman tinggal mengikuti saja, misalnya ini pertemuan ke-6 atau pertemuan ke-5 gitu ya. Diklik pertemuan ke-5, ada beberapa kegiatan, misalnya menganalisis RPPA, lembar kerja mahasiswa, unggah lembar kerja mahasiswa sampai web meeting. Nah, itu bisa teman-teman ikuti nanti untuk Google Classroom, saya kira tidak ada masalah. Oke, selanjutnya adalah helpdesk dan asistensi. Nah, ini laman helpdesk asistensi tadi yang digunakan untuk melaporkan kendala teknis dan kendala presensi. Kendala teknis adalah ketika mahasiswa mengalami satu kondisi di mana tidak bisa mengikuti perkuliahan karena hal-hal teknis seperti jaringan, kuota habis, listrik mati tadi ya, kemudian HP lowbat dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa melaporkan kendala tersebut di laman helpdesk di sini, kemudian klik lapor kendala teknis, masuk ke Google Form ini dan ada beberapa data yang harus teman-teman isi, misalnya dari NIM sampai dengan yang paling penting adalah buktinya. Nah, bukti itu penting. Nah, jadi di sini teman-teman ketika mengikuti pembelajaran daring itu harus sering-sering tangkap layar ya, screenshot. Kenapa? Nanti teman-teman ketika ada error, teman-teman bisa melaporkan, Pak ini saya tadi masuk loh, ini buktinya, saya ada di sini kan gitu. Nah, nanti bisa dilaporkan di sini dan langsung ke admin prodi gitu. Sehingga admin prodi tembusannya ke dosen yang bersangkutan. Sehingga bisa diurus dan teman-teman tetap bisa dianggap masuk. Oke, itu untuk lapor kendala teknis. Lapor kendala presensi juga sama, membutuhkan screenshot dari kendala yang dihadapi mahasiswa. Ya, ada beberapa data yang perlu di-submit, nama, NIM, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri, dan buktinya juga misalnya OCW-nya down gitu ya. Nah, di screenshot aja tuh, terus masukkan sini. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu selain helpdesk ada juga kotak saran. Jadi ketika teman-teman nanti ingin menyalurkan aspirasinya terkait pembelajaran daring, teman-teman bisa menggunakan kotak saran ini. Nah, di sini kotak saran ini tentunya teman-teman bisa bebas menyatakan pendapat dan tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak muncul tendensi pribadi dari prodi atau dosen. Nah, kotak saran kritik ini diklik, kemudian akan masuk ke Google Form lagi, dan diisi saja sarannya seperti apa, dan sebagainya. Ya, itu untuk kotak saran. Kemudian untuk survei digunakan ketika ada perintah ataupun teman-teman ingin menilai kegiatan ataupun kualitas pembelajaran daring yang ada di prodi kita. Survei pembelajaran daring, diklik saja, masuk ke Google Form lagi, ada beberapa kuesioner yang harus diisi ya. Ada angket, mohon maaf, bukan kuesioner, angket. Kualitas, efisiensi, aksesibilitas, sampai efektivitas. Ya, nanti kalau ada arahan atau teman-teman ingin masuk ke survei ini tidak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah unduh. Nah, unduh ini adalah mengunduh buku panduan pembelajaran daring tadi, yang isinya hanya pengingat saja bagaimana login Spada, login Google Classroom, memulai Spada, dan sebagainya. Nah, dalam buku ini teman-teman juga bisa membaca sendiri bagaimana untuk melakukan laporan di helpdesk tadi ya. Ini daftar isinya teman-teman bisa baca, hanya 26 lembar. Dan ini digunakan untuk hanya sekedar buku saku atau buku panduan ketika teman-teman lupa dan sebagainya. Saya rasa tidak, karena sudah generasi Z, sudah melek teknologi. Nah, oke, itu saja yang disosialisasikan ya. Yang pertama tadi double learning platform, kemudian selanjutnya ada helpdesk dan ada buku panduan. Nah,
Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan dan akan saya jawab sebisanya, ataupun kalaupun tidak bisa akan saya laporkan ke Kaprodi untuk mendapatkan. Oke, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Saya Pak izin bertanya. Silahkan Mbak Asih ya, Mbak Asih Kusnul Fitri, silahkan Iya. Mbak. Untuk di Spada itu kita melakukan pendaftaran dulu ya Pak? Kayak masuk akun, pakai akun kita di SSO itu apa gimana? Ya, itu saja Mbak. Iya. Oke, jadi untuk Spada itu tidak memerlukan pendaftaran, tapi login melalui SSO. Jadi SSO ini kan dari kepanjangannya kan single sign on ya. Jadi dari satu akun tadi itu bisa mengakses akun atau platform yang apa saja yang ada di UNS. Nah, nanti teman-teman tinggal update profil saja sebenarnya untuk masuk Spada itu. Biasanya masuk pertama kali update profil, tambah foto ya, tolong ditambahi foto ya nanti ya, biar dosennya itu kalau misalnya ingin menilai ataupun ingin berkenalan lebih lanjut gitu ya, dalam artian ingin mengenal teman-teman ini yang belum pernah tatap muka secara langsung itu dapat gitu ya, dapat melalui foto tadi. Kemudian setelah itu teman-teman tidak perlu melakukan pendaftaran lain, ya sudah otomatis sudah bisa langsung bergabung. Nah, tentunya nanti membutuhkan kode kelas. Kode kelas itu nanti akan saya share secepatnya ya Mbak dan teman-teman, sehingga bisa menikmati Spada UNS ini. Oke, gitu Mbak Asih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau teman-teman sudah familiar UCW ya, ucw.uns.ac.id itu ya. Sudah Pak. Nah, sudah. Iya Pak, sudah. Tidak ada kendala untuk presensi ya. Tidak ada. Itu yang paling penting kalau daring seperti ini, presensi itu yang paling penting. Oke. Ada Pak, biasanya Pak. Silakan. Mas siapa Itu ini? di OJW biasanya kan jam 7:30 itu kan lagi buka dan yang akses itu banyak Pak. Jadi kadang-kadang itu down Pak. Ya. Nah, Mas David ya, Mas David Ricardo. Oke, terima kasih Mas. Memang benar kalau awal-awal itu biasanya banyak sekali yang akses dan down. Nah, ini untuk meminimalisirnya, sebenarnya teman-teman pokoknya tetap berusaha absen, ya. Nah, tapi kalau tidak bisa absen, teman-teman silahkan melaporkan presensinya, lapor kendala presensi tadi di helpdesk. Tapi ini untuk kalau benar-benar nggak bisa absen loh ya. Tapi misalnya pada jam 7.30 gitu ya, masuk kuliah, terus berakhir 9:10 misalnya. Nah, nanti jam 9 itu teman-teman nyoba lagi lah paling terakhir ya. Oh bisa, itu nggak apa-apa. Jadi presensi itu tidak perlu di awal, tapi bisa di akhir, asalkan ada di rentang perkuliahan itu. Ya. Jadi pokoknya kalau tetap diusahakan presensi melalui UCW, tapi kalau memang tidak bisa, seperti teman-teman yang ikut mata kuliah saya kemarin ya ilmu pendidikan, itu nanti tolong ya, selain di WA kemarin, silakan sekarang setelah ini bisa lapor presensi di webdesk tadi, sehingga saya bisa tidak perlu masukkan lagi teman-teman, silakan input yang kemarin ada kendala dan saya bisa laporkan ke admin setiap minggunya. Begitu Mas David Ricardo, dan memang kita menyadari bahwa salah satu kendala daring itu ketika banyak user masuk, sebenarnya down. Tapi ini lebih penting daripada semester yang lalu ya, ketika kita dipaksa mengalami daring, tidak siap apa-apa, artinya tidak siap servernya, dan kadang itu down sekali. Kita pernah mengalami cuma lewat WA saja, dan ini sudah sangat meningkat, kualitasnya sudah sangat bagus. Kita banyak belajar, dan tadi
dan saran dari teman-teman itu juga sangat membantu. Karena kita sendiri berpikir sekarang posisi kita, tapi kita tidak tahu bagaimana mahasiswa. Nah, aspirasi dari mahasiswa generasi Z ini juga sangat penting. Oke, terima kasih Mas David Ricardo. Mungkin ada yang lain? Oke. Kalau tidak ada yang lain, ini link presensinya saya share lagi. Silakan kalau teman-teman tadi yang belum presensi, sosialisasi ini bisa presensi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 20:01, kita kelebihan 1 menit. Mungkin ada baiknya kita akhiri kegiatan sosialisasi kali ini. Untuk teman-teman yang masih mengalami kebingungan ataupun ada pertanyaan, silahkan bisa langsung WA ke saya dan menanyakan apa yang akan masih menjadi problem atau pertanyaan dari teman-teman, gitu ya. Silakan untuk mungkin Mas Bintang nanti bisa share nomor saya kepada teman-teman di kelas A khususnya. Kalau kelas B sudah ada di ilmu pendidikan ya, nanti bisa langsung tanya ke saya. Untuk link buku panduan dan link helpdesk, buku panduan, dan satunya tadi ini daftar untuk kode kelas Spada dan Google Classroom akan segera saya share ke teman-teman mahasiswa semua. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk sosialisasi pembelajaran daring di Prodi Pendidikan Sejarah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan pada malam ini dapat bermanfaat bagi optimalisasi pembelajaran daring di Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mau left. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.